satu kaki Habib yang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamr lebih utama daripada 70 kiai yang adil. Ini istinbatnya dari mana? Di hadis nggak ada, di Al-Quran nggak ada, ya makolah ulama juga nggak ada, ya dalil mereka yang bikin sendiri kan. Terus katanya belajar kepada Habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang adil. Terus, dan itu bukan oknum, karena si Bahar Smith sendiri ngakui saya sedang membaca kitab menjelaskan ini ya. Jadi itu memang ajaran. Itu bukan oknum. Itu ada kitabnya, Gus. Minhajus Sawi. Kemudian di kitab lain juga ada bahwasanya selain Ba'alawi itu hayawan. Itu juga kita tulis dalam buku ini. Hayawan itu artinya hewan gitu ya. Berarti kan nggak dihargai. Nah, selama ini yang menyebutkan selain kelompoknya itu hewan siapa? Kalau bukan Yahudi. Makanya itu kan saya versuskan itu. Ya, Israiliyat Yahudi dengan khurafat Ba'alawi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada sebuah video beredar cukup viral dikarenakan berisi pembahasan khurafat, doktrinal, halusinasi yang dilakukan oleh oknum Habib tertentu kepada masyarakat untuk menarik simpatik nurani umat supaya meyakini golongan mereka benar adanya sebagai cucu Nabi. Salah satu pendekar pembatal nasab yang selalu tampil di media sosial, diantaranya seperti Gus Fuad. Ada seorang ustadz yang cukup ahli membaca kitab dan pakar juga di dalam pembahasan ilmu-ilmu nasab, ada Gus Hasan. Termasuk lorah-lorah muda dari berbagai daerah yang konsen terhadap pengkajian nasab Wali Songo dan Ba'alawi. Mereka semua sepakat kalau glorifikasi ceramah oknum Habib sangat berbahaya bagi keberlangsungan masyarakat awam di bawah yang tidak terlalu akrab dengan studi-studi nasab. Mereka sebenarnya tanpa disadari dibodohi secara terus-menerus oleh oknum Habib yang sukanya membuat glorifikasi dan doktrinal-doktrinal di dalam ceramah-ceramah mereka. Termasuk yang kontroversial hingga kini adalah adanya sosok Faqih Muqaddam. Klaim-klaim yang tak berdasar atas sejarah NU, pembelokan sejarah bangsa dan pahlawan nasional, kemudian pembelokan makam-makam palsu, dan lain seterusnya. Nah, mari kita tonton saja teman-teman perbincangan hangat lorah-lorah yang membahas nasab Ba'alawi, kemudian kebobrokan kelakuan oknum-oknumnya yang sangat meresahkan hingga kini. Nah, untuk itu mari kita simak teman-teman dalam video berikut ini. Hanya di sini membenci para kiai, anak cucu Wali Songo, yang keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu kaki Habib yang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamr lebih utama daripada 70 kiai yang adil. Ini istinbatnya dari mana? Di hadis nggak ada, di Al-Quran nggak ada, ya makolah ulama juga nggak ada, ya dalil mereka yang bikin sendiri kan. Betul. Terus katanya belajar kepada Habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang adil. Terus, dan itu bukan oknum, karena si Bahar Smith sendiri ngakui saya sedang membaca kitab menjelaskan ini ya. Jadi itu memang ajaran. Itu bukan oknum. Itu ada kitabnya, Gus. Minhajus Sawi. Kemudian di kitab lain juga ada bahwasanya selain Ba'alawi itu hayawan. Itu juga kita tulis dalam buku ini. Hayawan itu artinya hewan gitu ya. Berarti kan nggak dihargai. Nah, selama ini yang menyebutkan selain kelompoknya itu hewan siapa? Kalau bukan Yahudi. Makanya itu kan saya versuskan itu. Ya, Israiliyat Yahudi dengan khurafat Ba'alawi gitu. Gitu. Jadi DNA-nya mereka G itu sudah pas dengan Khilafah Athariyahnya gitu loh. Gitu. Oleh karena itu kami kemarin ketika menjawab ini, kalau Al-Burqa Al-Musiqo itu menetapkan hanya dengan dua sejarah, terus dulu para ulama di zaman Al-Maimun itu juga kebingungan. Al-Maimun ini sebenarnya anaknya siapa? Ya memang begitu leluhur mereka kan gitu. Selalu hilang leluhurnya ya.
mengkaburkan leluhurnya karena takut diketahui statusnya, iya. kan gitu. Karena leluhur mereka itu statusnya, ada yang bilang ini adalah keturunan Yahudi, ada yang bilang ini keturunan Majusi. Jadi selalu menyimpan leluhurnya, mengambil leluhur orang lain. Iya, Pinjam leluhur. bukan pinjam Gus, kalau pinjam dikembalikan. Oh iya iya. Merampok. Merampok leluhur orang. Jadi dulu ya ada dua pendapat dari para ulama sejarah, ada yang bilang itu adalah al-Yahudi, ada yang bilang al-Majusi. Tapi yang Terus lebih kuat, Kiai. yang lebih kuat al-Yahudi karena kesamaan karakter tadi. Iya. Ya. Nah, terus ada yang bilang bapaknya itu Yahudi, tapi bapak angkatnya itu Majusi. Itu juga ada yang bilang seperti itu. Ya, Robibuh Majusi. Jadi anak tiri atau anak angkat. Mungkin ibunya Maimun itu Menikah apa? lagi. Menikah lagi atau menikah dua kan? Bisa. Makanya bingung nama ini anaknya siapa. Sama kiai-kiai sekarang bingung kan. Ubed ini anaknya siapa kan? Tadi itu ya yes. Siapa tadi? Ubed apa Al-Maimun. istilah lainnya? Ubaidillah bin Al-Ubaidiyah. Ahmad. Apa Al-Mahdi Al-Habib. Al-Habib. Ya. Jadi ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi. Kenapa kok Al-Mahdi? Karena mereka itu memang indikasi Syiah. Syiah itu kan selalu mengatakan Mahdi gitu kan. Itu ya. Jadi dulu juga Maimun itu pertamanya kan mengatakan atau memproklamasikan dirinya itu adalah keturunan Aqil. Aqil itu adalah saudaranya Sayyidina Ali. Aqil. Kemudian setelah Maimun itu meninggal, anaknya meningkat. Iya, Ubed itu meningkat dari Aqil, kemudian mengaku anak Ismail. Oleh karena itu berdirilah dinasti Ismailiyah. Nah, ini dibatalkan oleh para ulama sezaman. Ismail itu tidak mempunyai anak, gitu. Kok ujuk-ujuk ini datang mengaku anaknya Ismail, batal. Kemudian dia mengaku abna Fatimah. Makanya berdirilah dinasti Fatimiyah. Itu ada sejarahnya semua. Iya. Nah, yang sekarang baru Ahmad bin Isa yang jadi korban. Tapi sebelum Ahmad bin Isa itu pindah-pindah pertamanya. Ke Bani Ahdal. Bani Ahdal kemana? Ya, begitulah. Saya itu ada yang mau ditanyakan, tapi ini lagi lupa ini. Tadi itu loh yang pertama tuh ya, Ubaidillah Habib. Bukan istilahnya. Al-Mahdi. Al-Ubaidiyah Ar-Rafidiyah itu. Bukan. Maimun. Yang ada di bagian terakhir buku jenengan apa tadi? Oh iya di closing penutupan statement itu. nanti ya. Iya. Ubaidillah. Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. 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 Al-Qaddah itu apa ininya? Maksudnya Al-Qaddah. Al-Qaddah itu Gelarnya Maimun itu. Pekerjaan. Oh. Iya. Sering membuat panah itu. Iya. Sering membuat senjata dia. Sebutnya Al-Qaddah. Al-Qaddah. Itu ada nanti ya dijelaskan Ada, secara dijelaskan. detail di buku yang kedua. Ketiga. Ketiga. Iya, buku yang khusus untuk Maimun. Maimun itu ya. Ya, kalau yang di Keabsahan Nasab Alawi itu di akhir buku itu kita hanya sepil sedikit saja gitu. Yang sudah siap lengkap itu bukunya pertama dan kedua ya. Nggih. Ada yang batal apa itu? Ketidakabsahan. Ketidakabsahan nasab Nasab Habib Ba'alawi. Alwi. Ya. Yang kedua itu khurafat itu ya. Ya. Terus yang ketiga ini tentang nanti bahas Khusus Ubaidiyah. Ubaidiyah itu. Ya. Kajian. Kajian ya. Ya. Tapi ini yang ketiga belum Belum. diteruskan. Kita masih nyari data pendukung yang betul-betul valid dan tidak bisa dibantah gitu. Tapi data-datanya sudah dikantongi. Ya, sudah. Tinggal menyusun. Ya, satu lagi. Ini kan kalau di medsos itu kan yang bergulir itu juga mereka itu mengatakan tunjukkan mana nakobah yang membatalkan nasab alwi kan gitu. Berarti ada kan tadi yang membatalkan? Sudah di dalam buku itu saya sebutkan. Berbentuk buku. Silakan baca bukunya. Berarti ada kan? Iya, ada. Iya. Berarti ya sudah, berarti seluruh argumentasi mereka terjawab semua ya? Iya. Terjawab semua. Makanya kan kenapa saya sering mengatakan ya, bagi teman-teman dan pemirsa yang memang punya
kedekatan emosional dengan Habib atau berteman, bersahabat ya, silakan tanya, mana buku nasabnya Habib? Pasti yang dikeluarkan oleh mereka itu dari Robitul Alawiyah. Mereka bikin cetak buku sendiri, stempel sendiri, tanda tangan sendiri. Tidak melibatkan nakobah-nakobah internasional. Itu sudah indikasi. Berbeda kan dengan kiai-kiai kita. Setelahnya Habib Rizik Syihab itu mengatakan, ayo kita adu data, adu argumen, tes DNA. Akhirnya kiai-kiai dari Trah Wali Songo ini melakukan komparasi data melalui berbagai manuskrip, ya kan? Kemudian diangkat ke nakobah internasional. Akhirnya beliau-beliau ini mendapatkan syahadah isbat nasab. Dan itu tanda tangan dan stempelnya itu 14 nakobah. Gitu loh. Nah, kemudian tes DNA juga. Nah, sekarang kemana mereka yang dulu mengajak adu argumen, adu data, dan tes DNA kok malah lari, nggak mau tes DNA gitu loh. Gitu. Standar ganda. Standar ganda. Gitu. Double standar. Iya, awalnya mereka mungkin dia itu lari karena rindu Firza. awalnya menganjurkan, Bukan menganjurkan lagi, udah seperti memaksa. Iya. kemudian mengharamkan. Menantunya beda dengan mertuanya. Luar biasa. Jadi mungkin istilahnya itu pseudo ilmiah itu ya, pseudo ilmiah. Sudah ilmiah. Pseudo science ya. Alias penipu udah gitu aja. Diperjelas. Pertegas. Oke. Ada lagi yang bisa disampaikan yang butuh diketahui oleh teman-teman? Saya rasa gitu? cukup sih untuk itu. Ya untuk lebih jelasnya silahkan nanti bukunya dibeli. Gitu. Nah, ini pesannya kemana? Ya, biasanya biasa ke Shopee. Kan sudah pada tahu teman-teman dari 13 poin itu kan. Jadi sebelum ini kan saya membuat 13 poin memahami polemik nasab. Alhamdulillah kan itu banyak teman-teman yang tercerahkan dengan itu. Nah, tercerahkan dengan itu sehingga mereka ini bisa berargumentasi di medsos. Gitu. Dan itu banyak. Akhirnya kan Gus, kapan bikin buku kedua gitu loh untuk kelanjutannya ini? Sebenarnya saya sudah bikin kelanjutan 13 poin memahami polemik nasab itu. Cuman ketika ada penemuan baru tentang ini, Maimun Al-Qaddah ini, dengan keluarnya buku ketidakabsahan nasab Alawi itu, akhirnya itu saya kesampingkan. Saya meluangkan waktu menghadap beliau di Madura bersama dengan Kiai Abdul Ghalib. Ayo Kiai kita bikin ini, bantahan ini Kiai. Itu. Jadi ini yang kita dahulukan. Dan alhamdulillah teman-teman sudah banyak yang menunggu itu. List pesanannya sudah banyak, sudah banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan tentu ada pemirsa yang belum tahu Gus Hasan. Pesannya kemana gitu. Selain Shopee gitulah, apa ada TikTok Shop nanti. Di mana? TikTok Shop. TikTok Shop. Iya. TikTok Shop juga bisa. Biasanya kami nanti akan publikasikan ketika sudah tercetak itu. Gitu. Berarti yang akan dicetak dipublikasikan 2 dulu ya? 2. Langsung 2 ya? Langsung 2. Yang ketiga belum, nanti akan menyusul. Iya, yang ketiga itu menyusul. Itu. Oke. Mengenai harga menyusul. Ya, harga nanti tergantung biaya cetaknya. Iya, biaya cetaknya. Itu. Baik, ada lagi? Saya kira cukup. Cukup. Iya. Yai Jafar cukup. Mungkin Gus Fuad closing statement sebagai closing statement. Ya, alhamdulillah ini ada kabar gembira, ada 2 buku yang penting sekali yang sebaiknya kita miliki dan kita baca, yang ditulis oleh Gus Hasan dan Kiai Ja'far yang memang kalau Gus Hasan kan kenalnya udah lama, memang sejak dulu saya tahu Gus Hasan itu jenius, dan hari ini saya ketemu orang jenius baru Kiai Ja'far gitu dari Batu Ampar gitu. Dan ya mari kita sambut buku yang segera terbit ini, dan mudah-mudahan Kiai Ja'far, Gus Hasan dan Nora Bahrul semoga senantiasa disehatkan Allah, diberi umur panjang, dan sehingga memberikan keberkahan untuk umat Rasulullah di Nusantara pada khususnya. Amin. Last statement. Jadi pesan kami kepada para saudara-saudara sebangsa setanah air. Di dalam menyikapi polemik nasab ini kita kembali kepada Al-Quran. Pesan pertama Allah di dalam wahyu pertama yang diterima oleh baginda Nabi adalah Iqra. Iya. Apa? Baca.
jangan menyikapi nasab hanya berdasarkan pendengaran, tapi baca. Oleh karena itu, baca setiap kaidah atau buku yang diaturkan oleh para tokoh intelektual kami. Jadi, oleh karena itu bacalah, agar kami tidak tersesat dalam budak sama, hanya budak pendengaran saja. Kalau kita berdasarkan budak pendengaran, maka kita akan tersesat. Oleh karena itu, kita baca dan kita kaji agar kita bisa menghadapi polemik nasab ini dengan ilmiah. Oleh karena itu, kami di dalam menetapkan siapa bapaknya Ubed yang sesungguhnya itu bukan ujub-ujub langsung menetapkan, enggak. Oleh karena itu kami mengkaji kaidah beristidlal dan wajhul istidlalnya, terus dan cara istidlalnya dari sebuah lafaz atau sebuah pernyataan atau sebuah makna. Kemudian akan didukung oleh korinah-korinah dari kitab-kitab sejarah dan juga tidak mengabaikan kaidah ilmu nasab. Tetap walaupun sudah didukung dengan kitab-kitab sejarah, kami kembali karena ini adalah sebuah penetapan nasab, kami tetap kembali kepada kaidah nasab. Perbincangan dalam video yang barusan kita simak cukup sangat menarik karena dari awal berbicara mengenai glorifikasi dan doktrin-doktrin dari Oknum Habib yang selama ini beredar video-videonya di media sosial. Kemudian juga ada sebuah buku yang akan segera di launching, akan segera diluncurkan untuk membantah seluruh argumentasi-argumentasi yang berkaitan dengan klaim-klaim kebenaran dari nasab Sadra Ba'alawi. Termasuk juga yang menarik adalah ketika Oknum Habib Ba'alawi selalu menyuarakan adu data, adu tes DNA, dan lain seterusnya terhadap keturunan dari Wali Songo, tapi hari ini keturunan dzuriyah dari Wali Songo sudah melakukan tes DNA dan mengumpulkan manuskrip-manuskrip yang untuk mendukung kebenaran nasab Wali Songo. Ketika ditagihkan kepada orang yang secara terang-terangan mengaku sebagai cucu Nabi, tidak mau melakukan tes DNA, takut untuk dites terkait dengan haplogrupnya itu nanti apa, takut ketahuan. Kemudian juga bukti-bukti manuskrip data yang berkaitan dengan legitimasi pembenaran dari nasab mereka benar tidaknya bersambung kepada Nabi, hampir per hari ini agak kesulitan. Nah, yang paling menarik adalah selalu kita dengar Ba'alawi tidak mau, takut tes DNA. Padahal keturunan Wali Songo sudah melakukan tes DNA. Nah, itu saja, silakan teman-teman kalau ingin menyampaikan terkait dengan data-data, komentar kalian, pandangan kalian terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.